Kisah tentang si kancil yang cerdik dan serigala beserta ulasan lengkapnya. Dongeng tentang kancil yang cerdik memang selalu menarik untuk dibaca. Kira-kira, petualangan apa yang akan ia lalui kali ini? Kancil merupakan salah satu tokoh hewan yang sangat populer di Indonesia. Hal itu dikarenakan tingkah dan kecerdikannya dalam menghadapi masalah yang bisa dijadikan teladan hidup. Salah satunya adalah cerita si kancil yang cerdik dan serigala sombong berikut. Pada zaman dahulu kala, ada seekor kancil yang tinggal di sebuah hutan rimba. Ia dikenal sebagai hewan yang sangat cerdik. Selain itu, ia memiliki sifat yang bijak, baik hati, dan suka menolong. Karena itulah, di lingkungannya ia menjadi salah satu hewan yang cukup disegani dan disukai. Bahkan, tak jarang ada hewan-hewan dari hutan lain yang sengaja datang menemuinya untuk sekadar berkenalan atau meminta nasihat. Meski banyak hewan menyukainya, tetap saja ada hewan tertentu yang tidak menyukainya. Salah satunya adalah serigala. Hatinya begitu dengki melihat kancil selalu dielu-elukan. Rasa irinya semakin bertambah saat binatang-binatang yang dulu menghormatinya, sekarang lebih menghormati kancil. Harga dirinya terasa terinjak-injak. Iri hati tersebut lama-lama menjadi kebencian yang memunculkan amarah. Ia kemudian memiliki niat jahat untuk menyingkirkan kancil. Katanya, "Aku akan mencarinya sampai ketemu dan akan langsung memangsanya nanti." Serigala mencari kancil. Serigala telah menemukan waktu yang tepat untuk memberi pelajaran pada kancil. Setelah itu, ia menanyakan keberadaan kancil pada penghuni hutan yang ditemuinya. Ketika salah satu dari mereka menanyakan tujuannya, hewan buas itu berkata akan menjadikannya sebagai santapan lezat. Berita tentang serigala yang mencari kancil sudah terdengar seluruh penjuru hutan. Sementara itu, hewan yang dicari itu masih santai-santai tidur di bawah pohon. Dirinya tidak sadar jika sedang menjadi buruan. Hingga lalu, datanglah seekor tikus yang memberitahu kancil tentang hal tersebut. "Kancil, kancil, cepat bangunlah. Kamu harus segera lari dari sini," katanya sambil terengah-engah. "Ada apa tikus, sahabatku? Kenapa aku harus lari? Coba tenangkanlah dirimu dan ceritakan pelan-pelan," jawabnya. Setelah menenangkan dirinya, tikus kemudian menceritakan semuanya. "Serigala sedang mengamuk karena dari tadi mencarimu dan tidak ketemu-ketemu. Ia bertanya pada penghuni hutan dan mengancam akan memakan mereka jika tidak memberitahukan keberadaanmu. Sekarang ia sedang menuju kemari. Maka dari itu, kamu harus cepat-cepat pergi dari sini," lanjutnya. Sebenarnya, kancil tidak habis pikir mengapa serigala itu mencari dan ingin menerkamnya. Ia bahkan tak pernah bertegur sapa maupun mencari masalah dengannya. Tikus sebenarnya sudah memberitahu kancil untuk pergi melalui jalan pintas supaya tidak bertemu dengan serigala. Namun, ia menolak dan lebih memilih untuk menghadapinya. Kalau terus kabur-kaburan, hidupnya tidak akan tenang dan masalah juga akan semakin berlarut-larut. Setelah meresapi semua ucapan tikus, ia berusaha untuk tenang. Dirinya kemudian mencari cara bagaimana untuk menghadapi si hewan buas itu. "Aku tidak akan kabur, sahabatku. Aku memiliki sebuah rencana untuk menghadapinya. Meskipun sedikit berisiko, tidak ada salahnya untuk dicoba. Tapi, bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu denganmu?" tanya tikus panik. "Kamu tenang saja, doakan saja aku bisa mengatasinya."
Sekarang, kamu bersembunyilah. Dan apapun yang terjadi, kamu jangan keluar dari persembunyianmu, jawabnya. Dengan berat hati, tikus meninggalkan kancil sendirian. Ia lalu bersembunyi di semak-semak, menghadapi serigala yang mengamuk. Setelah memastikan tikus bersembunyi di tempat yang aman, kancil pun mulai menjalankan rencananya. Ia berjalan dengan santai, tetapi dengan sedikit mengangkat salah satu kaki belakangnya. Hal itu membuatnya terlihat berjalan dengan pincang. Beberapa jam kemudian, tibalah serigala di hadapannya dan langsung memamerkan taring-taringnya yang sangat runcing. Akhirnya kita bertemu juga, ya, kancil yang cerdik dan populer di seluruh rimba, katanya dengan sedikit merendahkan. Ada apa kamu mencariku? Sepertinya akan tidak pernah ada urusan denganmu, jawabnya dengan tenang. Aku si serigala yang ditakuti banyak hewan. Dan memang kita tidak ada urusan. Hanya saja aku lapar dan ingin memakanmu, maka dari itu bersiaplah menjadi santapanku. Oh, jadi kamu serigala yang terkenal memiliki kehebatan untuk berburu itu. Sebuah kehormatan aku bisa bertemu denganmu dan menjadi santapanmu. Mendengar jawaban tersebut, serigala pun menjadi kebingungan. Bagaimana tidak? Hewan-hewan lain jika mendengar kata-kata itu pasti sudah lari ketakutan, berbeda dengan kancil yang terlihat sangat tenang. Akan tetapi, ia tidak mau terlalu memikirkan hal itu. Yang terpenting, sekarang ia bisa memangsa sekaligus meluapkan amarahnya. Sebelum menyerahkan diri sebagai santapan, kancil meminta sebuah syarat. Serigala, aku rela menjadi santapanmu saat ini juga. Tapi sebelum itu, apakah kamu mau mengabulkan permintaanku? Tanyanya. Sebutkan saja permintaan terakhirmu. Asal bukan untuk melepaskanmu, pasti akan kukabulkan, jawabnya ketus. Tenang saja, aku tidak akan meminta itu. Kok? Hanya saja, kaki belakangku sepertinya terkena duri. Rasanya sakit sekali jika digunakan untuk berjalan, katanya. Lantas, kamu mau aku melakukan apa? Tanya serigala sedikit jengkel. Sebelum kamu memakanku, tolong lepaskan duri itu terlebih dahulu. Aku takut nanti durinya akan membuatmu tersedak saat memakanku kalau tidak dihilangkan. Sebenarnya, serigala merasa sedikit curiga dengan permintaan aneh ini. Ia pun menimbang-nimbang akan mengabulkan permintaan itu atau tidak. Kamu tidak perlu was-was, serigala, kata kancil seolah mengetahui keraguan hewan buas itu. Lagi pula, hewan yang lemah sepertiku bisa apa? Lanjutnya. Baiklah, baiklah. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Terkena duri saat makan tidaklah enak, bisa-bisa nanti aku akan kehilangan selera makan, ujarnya. Karena alasan yang diungkapkan kancil masuk akal, ia pun akhirnya menyetujuinya. Sekarang berbaliklah. Aku akan mengambil durimu menggunakan gigiku, perintah serigala. Dalam hati, kancil bersorak-sorai karena rencana yang disusunnya berjalan sesuai rencana. Saat hewan buas itu menunduk dan mulai membuka mulut, ia menggunakan kakinya untuk menendang dengan sekuat tenaga. Akibatnya, gigi taring dan gigi depan serigala langsung copot dan jatuh ke tanah. Mulutnya pun terluka dan mengeluarkan darah. Serigala melolong dengan sangat keras karena merasa kesakitan. Sementara itu, kancil memanfaatkan hal tersebut untuk berlari menjauh. Beberapa saat kemudian,
serigala sadar kalau ia sudah ditipu oleh kancil. Ia benar-benar tak menyangka bahwa kesombongan dan iri hatinya malah membuatnya menderita seperti ini. Gigi taringnya yang selalu dibangga-banggakannya sekarang sudah hilang. Ia pun malu dan tak mau menemui siapapun karena sekarang giginya ompong dan tidak menyeramkan lagi.